Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kelanjutan dari video kemarin. Bedanya kalau video yang ini mungkin tidak banyak orang yang tahu ya. Begini. Dari berbagai hadis kita dapat melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita semua bahwa sebelum sampai bulan Ramadan cepat cari bekal. Cepat cari bekal yang bisa menguatkan roh kita, memberikan tenaga atau kekuatan spiritual kepada kita, supaya ketika sampai pada Ramadan kita bisa tetap selalu bersemangat beraktivitas seperti orang-orang dahulu semangat beraktivitas. Tidak ada alasan mentang-mentang sedang puasa Ramadan kemudian banyak tidur, banyak lemas. Orang dahulu, para salafus sholih, selalu tetap memanfaatkan siang dan malamnya demi mengumpulkan bekal buat mati dan bekal-bekal akhirat. Ada yang khotam Al-Quran sehari sekali. Bila tidak punya persiapan pada bulan Sya'ban, dia akan terkejut saat masuk bulan Ramadan karena merasakan hal yang berbeda. Seperti orang yang tiba-tiba dilanda musim panas, tidak ada hujan. Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bila masuk bulan Sya'ban, beliau meningkatkan amalannya, mencontohkan langsung lebih banyak beramal dan ibadah sunnah dibanding bulan-bulan sebelumnya. Hadis riwayat Mu'adz bin Jabal, Ibnu Hibban mengatakan ini sahih. Tabrani menyatakan perawinya bisa dipercaya. Hadis riwayat Mu'adz bin Jabal ini menceritakan bahwa Nabi berkata bahwa setiap saat Allah memang selalu melihat hamba-hambanya, tetapi ada saat yang khusus. Ya tali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisbi min Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban, pandangan yang khusus kepada orang yang berdosa, pandangan ampunan. Kepada orang yang tidak punya dosa, pandangan rahmat. Kecuali kepada orang-orang musyrik dan orang yang bermusuhan dengan saudara. Dari Nabi tidak ada sholat tertentu, amalan tertentu, kecuali istighfar. Tapi para ulama menegaskan, yang mau sholat hajat boleh, yang mau sholat tasbih boleh, sholat sebanyak-banyaknya, zikir sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya, sebagaimana di hari-hari lain pun boleh. Dan memang Imam Tabrani meriwayatkan, innalillahi bi ayami tahrikum nafahat. Allah punya karunia yang sifatnya batiniah pada saat-saat tertentu. Tawus Al-Yamani berkata, saya pernah bertanya kepada Sayyidi Hasan bin Ali bin Abi Thalib, apa yang engkau amalkan di malam nisfu Sya'ban? Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah ini, menjawab, aku menjadikan malam nisfu Sya'ban menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk bersalawat kepada kakekku Rasulullah Muhammad SAW melaksanakan perintah Allah. Sepertiga lain waktunya aku beristighfar. Dan sepertiga yang terakhir untuk banyak-banyak bersujud.
Di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Mutahabun Nafais dikarang oleh Abdurrahman As-Sofuri. Pada halaman 196 terdapat keterangan bahwa barang siapa yang sholat di malam nisfu Sya'ban 12 rakaat, tiap rakaat membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Ini sholatnya 2 rakaat ya. Setiap 2 rakaat 1 kali salam. Barang siapa yang melakukannya ini, maka dosa-dosa kecilnya akan dilebur oleh Allah dan umurnya dipenuhi dengan keberkahan. Sementara itu, di dalam kitab Al-Hunyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juz 1 halaman 349, terdapat keterangan bahwa siapa yang melakukan pada malam 15 Sya'ban ini sholat sunat 100 rakaat, 2 rakaat. Setiap rakaat membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Seluruh rakaat bacaannya sama. Setiap selesai membaca Al-Fatihah, di dalam setiap rakaat itu selesai Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali atau surat Qul Huwallahu Ahad. Diriwayatkan dari Imam Hasan bahwa aku mendapat hadis ini dari 30 orang sahabat Nabi, bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang sholat 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban, Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat 70 kali pandangan. Setiap pandangan rahmatnya 70 hajat akan diijabahi. Berikut ini ada suatu amalan yang biasa dikerjakan oleh majelis pecinta zuriat Rasulullah, yaitu apabila telah masuk tanggal 14 bulan Sya'ban antara waktu zuhur hingga waktu maghrib, berzikirlah dengan bacaan-bacaan seperti ini. Tidak harus dibaca sekaligus selesai. Jadi boleh dibaca satu bacaan 100 kali dulu, kemudian lanjutkan 100 kali lagi begitu. Tidak harus sekali duduk. Bacaan-bacaannya yang dikerjakan antara waktu zuhur hingga waktu maghrib tanggal 14 bulan Sya'ban. Bacaan pertama, Allahumma kfirli warhamni wa tub alayya. Ini dibaca sebanyak 1000 kali. Lalu, Allahumma yassirli ziyarata Makkah wal Madinat bi barakati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 100 kali. Allahumma kfirli dunubi wali walidayya wali ashabil hukuki alayya. 100 kali. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzubika min su'il khotimah. 100 kali. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hujibiyadi qolat hilati adrini. 100 kali. Subhanallahi mil al-mizani wa mubalighul ilmi wa muntahar ridwani wa zinatal arsi. 100 kali. Ya Fattah, Ya Rozak, Ya Alim. 100 kali.
bacaan-bacaan yang saya sampaikan tadi adalah dilakukan atau dilaksanakan pada antara waktu zuhur hingga sampai waktu maghrib. Lalu selesai sholat isya, berarti malamnya itu udah termasuk malam tanggal 15 ya, bulan Sya'ban. Habis sholat isya hingga waktunya sampai waktu subuh, boleh jam berapa saja, yang penting antara waktu isya hingga waktu subuh ada membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Ini dibaca sebanyak 2375 kali. Lebih bagus dibaca sekaligus sekali duduk, tapi tidak apa-apa juga dicicil. Yang penting waktunya antara sholat isya hingga waktu subuh di malam nisfu Sya'ban itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. 2375 kali. Lalu yang terakhir ada bacaan la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun. Dibaca sebanyak 100 kali. Di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Mutahhabun Nafais dikarang oleh Abdurrahman As-Soburi, halaman 197, tertulis bahwa ada keterangan di dalam kitab Taurat, yaitu barang siapa yang membaca kalimat ini di bulan Sya'ban, terutama pada malam 15 Sya'ban, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau karihal kafirun, maka Allah menuliskan untuknya pahala ibadah 1000 tahun. Allah meleburkan dosa-dosa kecilnya selama 1000 tahun. Jika umurnya tidak sampai 1000 tahun, maka ditambahkan pahala ke buku-buku amalannya, sehingga ketika ia dibangkitkan dari kubur, wajahnya seperti sinar bulan di bulan purnama. Kalau menurut kitab Nuzhatul ini, bacaan ini boleh dibaca 3 kali atau 7 kali, bebas, seusai sholat atau di malam hari saja, dan tidak harus tanggal 15 Sya'ban. Itu menurut kitab Nuzhatul. Demikian, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dan meraih berbagai keutamaannya, fadilah dan manfaatnya untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.